Kota Cirebon merupakan kota yang berada di pesisir utara Jawa, dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan antara Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Terletak pada 6 derajat 41 lintang utara sampai 108 derajat 33 bujur timur, pantai utara Pulau Jawa. Bagian timur Jawa Barat memanjang dari barat ke timur 8 km, utara ke selatan 11 km, dan ketinggian dari permukaan laut 5 meter termasuk dataran rendah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah kota Bandung dan 268 km dari arah kota Jakarta. Terletak pula pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas kota Cirebon adalah 37,54 km persegi dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32% dan tanah pertanian 38%. Wilayah kota Madya Cirebon sebelah utara dibatasi oleh Sungai Kedung sebelah barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dibatasi Sungai Kalijaga, dan sebelah timur dibatasi oleh Laut Jawa. Hal ini dapat terjadi karena Pangeran Cakrabana selaku putra mahkota Kerajaan Sunda Pajajaran menyerahkan kepemimpinan kerajaan ke Sunan Gunung Jati. Sebagian besar wilayah kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng antara 0 sampai 40%, sedangkan 0,3% merupakan daerah berkarakteristik kota, 3 sampai 25% daerah transmisi, dan 25 sampai 40% merupakan pinggiran. Di Cirebon terdapat tradisi yang bernama upacara Panjang Jimat yang diadakan di Keraton Kasepuhan sebagai rentetan acara Maulidin atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Panjang Jimat adalah sebuah ritual tradisional yang rutin dan turun-temurun dilaksanakan di Keraton Cirebon, Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, dan Komplek Makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Tiap malam 12 Rabiul Awal atau Maulid, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, sebutan panjang jimat sendiri adalah berasal dari dua kata, yaitu panjang dan jimat. Panjangnya artinya lestari, dan jimat yang berarti pusaka. Jadi secara etimologi panjang jimat berarti upaya untuk melestarikan pusaka paling berharga milik umat Islam selaku umat Nabi Muhammad, yaitu 2 kalimat syahadat. Atau kalau merujuk pada utak atik gatuk dalam bahasa Jawa Cirebon, jimat yang dimaksud adalah siji kang dirahmat, yakni lafaz syahadat itu sendiri. Pada peringatan Maulidan umumnya, masing-masing upacara terdiri atas kombinasi berbagai macam unsur upacara seperti berkorban, berdoa, bersaji makan bersama, berprosesi, semadi, dan sebagainya. Urutannya telah tertentu sebagai hasil ciptaan para pendahulunya yang telah menjadi tradisi. Secara serentak, upacara Pelal Panjang Jimat di Cirebon diselenggarakan di 4 tempat yang menjadi peninggalan dari Syarif Hidayatullah, masing-masing di Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan atau Kasunanan, dan Kompleks Makam Syekh Syarif Hidayatullah pendiri Kesultanan Cirebon atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ada beberapa pengertian mengenai panjang jimat, yaitu panjang artinya terus-menerus diadakan, yakni 1 kali setahun. Jimat maksudnya dipuja-puja atau dipundi-pundi, dipuji-puji di dalam memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Panjang jimat sebuah piring besar berbentuk elit atau bundar terbuat dari kuningan atau porselen. Dan panjang jimat bagi Cirebon mempunyai sejarah khusus, yakni salah satu benda pusaka Keraton Cirebon. Ialah merupakan sebuah pemberian dari Sang Hyang Bangun ketika masa pengembangan dari Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabana di dalam rangka mencari agama Nabi atau agama Islam. Maka besar kemungkinan inilah sebabnya masyarakat Cirebon menyebut iring-iringan panjang jimat, piring panjang jimat di Keraton Kanoman dan pendil jimat di Keraton Kasepuhan. Saat keluarnya panjang jimat ini sebagai penggambaran lahirnya sang bayi. Jadi sebenarnya kita harus mengerti bahwa pawai alegori tadi memiliki falsafah yang sangat tinggi, yang erat sekali hubungannya dikala itu dengan syiar Islam. Pelaksanaan upacara panjang jimat. Ritual-ritual panjang jimat hampir sama dengan upacara yang lainnya, yang sempurna mengukuhkan homogenitas model Jawa yang orisinil. Maka pada itu tampaklah raja melakukan mius dalam atau penampilan raja ke hadapan rakyatnya. Kemampuan raja mencapai kesatuan dimanfaatkan untuk mendengarkan keabsahan keraton. Pada kegiatan itu raja menyampaikan berkahnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Di Keraton Kasepuhan Panjang Jimat diturunkan oleh petugas dan ahli agama di lingkungan kerabat Kesultanan Keraton Kasepuhan yang terdiri atas satu, diadakan susrana tahap. Ini diadakan di gedung Bangsal Dalam. Di sini disajikan nasi rasul sebanyak 7 golongan untuk tiap-tiap golongan untuk ditumpangkan atau ditempatkan di atas tasbih atau piring besar. Petugas-petugasnya adalah Nyi Penghulu, Nyi Krom yang disaksikan oleh para ratu dalam.
Di belakang bangsal dalam yang disajikan air mawar, kembang goyah, serbat boreh, pepanem, dan hidangan kembang empat, pangsong, ancek, angsur yang berisi kue-kue dan tempat dongdang yang berisi makanan. Petugasnya adalah Nyi Kotif Agung, yakni kaum dengan disaksikan oleh para ratu atau pemilik kesultanan. 2. Di gedung bangsal Prabyakso, yaitu sebelah utara bangsal dalam dan di bangsal Pringgondani, sebelah utara bangsal Prabyakso. Diperuntukkan bagi para undangan di tengah ruangan dilowongkan untuk deretan upacara, terus dari Jinem ke Sri Manganti. Adapun urutan-urutan dan atribut yang digunakan dalam upacara panjang jimat ini adalah beberapa lilin dipasang di atas standarnya, dahulu di trepa atau dian. 2 buah manggaran, 2 buah akan dan 2 buah jantunan, kembang goyak, kembang bentuk sumping 4 kaki, serbat 2 buah guci dan 20 botol bir tengah, boreh, paparem, tumpeng, ancak, sanggar atau panggung 4 buah yang keluar dari pintu bangsal Pringgondani. 4 buah dondang berisi makanan menyusul belakangan keluar pintu barat bangsal Pringgondani pula ke teras Jinem. Pada puncak malam 12 Rabiul Awal yang oleh masyarakat Cirebon disebut dengan malam peral ini diadakan ritual seremonial panjang jimat dengan mengarak berbagai macam barang yang syarat akan makna filosofis. Di antaranya barisan orang yang mengarak nasi 7 rupa atau nasi jimat dari bangsal Jinem yang merupakan tempat sultan bertata ke masjid atau musola keraton yang memiliki makna filosofis sebagai hari kelahiran Nabi yang suci dilambangkan oleh nasi jimat ini. Nasi jimat sendiri konon berasal dari beras yang sisil, proses mengupas beras dengan tangan dan mulut. Selama setahun oleh abdi dan perempuan yang sebanyak dunia memutuskan untuk tidak pernah menikah atau disebut juga dengan perawan sunti. Nasi jimat itu dirak dengan pengawalan dari 200 barisan abdi dalam yang masing-masing dari mereka membawa barang-barang yang memiliki simbol-simbol tertentu seperti lilin yang bermakna sebagai penerang, kemudian nadaran, manggar, dan jantungan yang merupakan simbol dari betapa agung dan besarnya orang yang dilahirkan pada saat itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di belakang orang-orang yang membawa jantungan dan sebagainya itu menyusul barisan abdi dalam keraton yang membawa air mawar dan kembang goyang yang melambangkan air ketuban dan ari-ari sang Jepang. Kemudian di barisan berikutnya ada abdi dalam keraton yang membawa air serbat yang disimpan di 2 guci yang melambangkan darah saat bayi dilahirkan. Kemudian 4 bagi yang menjadi lambang 4 unsur yang ada dalam diri manusia, yakni angin, tanah, api, dan air. Iring-iringan ini yang berawal dari bangsa Prabyakso akan menuju satu tempat, yakni Langgar Agung, di mana nantinya akan disambut oleh pengawal pembawa obor yang bisa dimaknai sebagai sosok Abu Thalib, sang paman Nabi, ketika beliau menyambut kelahiran keponakannya lahir yang pada saatnya kemudian tumbuh menjadi manusia agung, pengemban amanah dari Tuhan untuk menyebarkan agama Islam. Sesampainya di sana Langgar Agung itu, nasi jimat 7 rupa itu kemudian dibuka. Berikut sajian makanan lain termasuk makanan yang disimpan dalam 38 buah piring pusaka. Piring pusaka ini dikenal amat bersejarah dan paling dikeramatkan karena merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati dan berusia lebih dari 6 abad. Di Langgar Agung ini dilakukan sholawatan serta pengajian kita berjanji hingga tengah malam. Pengajian dipimpin Imam Masjid Agung, Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuan. Setelah itu makanan tadi disantap bersama-sama. Disinilah kejadian unik berlaku. Dayang yang berjubel-jubel di luar masjid berusaha berebutan menyelami atau sekedar menyentuh tangan PRA Arif Sultan Kasepuan. Dalam keyakinan masyarakat bila bersentuh calon sultan tersebut, maka ia akan menjadi berkah dalam kehidupannya. Tak heran bila PRA Arif mendapatkan pengalaman kata dari pengawal keraton. Perubahan upacara panjang jimat. Akibat dari globalisasi menyebabkan upacara panjang jimat yang merupakan salah satu adat atau kultur keraton Kasepuan ikut mengalami perubahan. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena meskipun mengalami perubahan tapi tetap mempunyai struktur tujuan esensi yang sama dengan pelaksanaan Grebek Maulid dahulu. Nilai kesakralan dan getaran emosi masyarakat masih tetap ada. Selanjutnya jika dilihat perubahan dalam pelaksanaan upacara panjang jimat saat ini terletak pada bentuk luarnya, yaitu untuk mendukung program pariwisata dan pembangunan. Seperti diketahui bahwa sebelum upacara dimulai dengan pesta rakyat menyongsong perayaan panjang jimat, yakni berupa keramaian untuk hiburan masyarakat. Apabila zaman dahulu dalam panjang jimat ini tidak ada keramaian berupa pasar malam dan para pedagang, maka sekarang mereka ada dan sangat ramai sekali. Pekan raya atau pasar malam yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata dan pembangunan antara lain. Sebagai arena rekreasi bagi masyarakat, misalnya sirkus, arena permainan anak-anak, panggung kesenian, musik, dan lain-lain. B. Sebagai forum informasi dan komunikasi tentang kebijaksanaan yang dapat diberi dari eksposisi atau konten dari instansi pemerintah. C. Sebagai sarana melestarikan kesenian kebudayaan daerah.
Untuk itu disediakan panggung kesenian daerah, pentas kesenian daerah, dan lainnya. Di samping untuk berjualan aneka barang dagangan dan kegiatan pasar malam tersebut juga diadakan kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Kegiatan keagamaan itu antara yang santapan rohani melalui menara ziarah, makin umum, pameran keagamaan, pentas seni keagamaan, tabligh di masjid besar, dan lainnya. Meskipun dalam proses upacara ada sedikit perbedaan, hal tersebut disebabkan karena perubahan zaman yang mana anak muda sekarang kurang berani kerawan dari makna panjang jimat itu sendiri, menganggap lebih praktis, ekonomis, sehingga dalam pelaksanaan upacara ada sedikit perkembangan bila dibandingkan dengan dahulu. Apabila keadaan ini tidak segera dibenahi, maka ada kekhawatiran para generasi muda akan terasing dari kebudayaannya. Kemudian setelah itu mereka akan beranggapan bahwa budaya Jepang cukuplah diletakkan di museum atau sekedar ada ketika dipinjamkan oleh budaya tua di sebuah seminar. Keterasingan terhadap kebudayaan sendiri pada gilirannya akan mengempas kebudayaan pada kondisi yang menguntungkan. Kebudayaan sebagai sebuah nilai lama yang layak ditinggalkan dan digantikan oleh budaya baru yang lebih mampu menawarkan subjektivitas. Budaya di Cirebon merupakan hasil persentuhan kebudayaan daerah dengan kebudayaan Nusantara lainnya, khususnya Sunda dan Jawa. Dan dengan berbagai kebudayaan yang dibawa para pendatang yang berasal dari India, Cina, Arab, dan Barat atau Eropa. Pertemuan berbagai kebudayaan tersebut menjadi Cirebon kaya dengan kebudayaan yang dimiliki oleh para pendatang dan kaya dengan kebudayaan baru sebagai produk akulturasi berbagai kebudayaan. Realitas ini sekaligus menjadi Cirebon sebagai wilayah yang mampu menerapkan multikulturalisme dalam praktek berkebudayaan. Keberhasilan Cirebon dalam membangun dan menjaga ideologi multikultural dan kebudayaan yang dimilikinya tentunya dapat dijadikan sebagai model kemajuan kebudayaan bagi daerah-daerah lainnya. Multikulturalisme kebudayaan daerah dapat dijadikan model penguatan integrasi bangsa di berbagai bidang kehidupan lainnya seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.